masih membahas tentang keadaan yang kedua, yaitu tursamu wawan, ditulis dengan tulisan hamzahnya dengan apa? Waw dalam 3 keadaan. Nah, kemarin sudah keadaan yang pertama, idza kanat madmumatan, apabila si hamzahnya itu didomahkan. Harokatnya harokat doma hamzahna teh ba'da sakinin, terletak setelah huruf yang sukun, tapi bukan wawu dan bukan ya, huruf yang sukun teh. Dan setelahnya tidak ada wawu ini wawu pemanjang. Jadi yang pokok nomor 1 ini kalau wadahnya apa? Kalau wadahnya wawu kayak gini, wawu ada hamzah, gitu kan? Tapi si kalimat ini adanya di mana? Wasatol kalimat. Wasatol kalimat adanya di tengah. Nomor 1, kalau si hamzahnya itu berharokat doma dan sebelumnya apa? Berharokat apa? Sukun, tetapi bukan wawu dan bukan ya. Dan kedepannya di sini nampak kalau wawu pemanjang. Kedepannya tidak ada atau bukan wawu pemanjang. Itu jadi ada 3 poin ya. Pertama, didomahkan. Nah, itu yang pertama. 2, sebelumnya sukun, tapi dengan catatan sukunnya itu bukan wawu bukan iya. Dan yang ketiga, kedepannya tidak bersambung dengan wawu pemanjang ya. Jadi ini aturan. Maka ketika itu ditulislah si hamzah itu dengan tulisan wawu. Wadahna naon? Wawu. Tunu kahigikan aya sabaraha tempat sana? Ada 3 tempat. Tursamu wawan fi salasati mawadhi'. Nah, sekarang nomor 2, idza kana madmumatan. Sama berarti yang pokok mah. Yang pokok si waw si hamzah itu madmumatan. Nah, ini yang ininya madmumatan. Kan yang namanya di tengah pasti didahului oleh sebelum dan juga setelahnya ada kalimat lain. Ini kaidah pertama. Wawunya doma, sebelumnya sukun, tapi dengan catatan bukan wawu dan bukan ya. Dan kedepannya jangan bersambung dengan wawu pemanjang. Berarti nanti kalau ada hamzah sebelumnya ada wawu sukun, ya sukun. Nah, bukan ini kaidahnya, nanti kepada kaidah yang lain. Atau nanti ada hamzah tulis ada wawu pemanjang, juga kaidahnya lain. Nomor 2, idza kanat madmumatan, apabila dia itu didomahkan ya ba'da fathin. Nah, setelah di mana fathah nanti? Berarti dia setelah fathah. Ya, domah nanti setelah fathah. Terus goero waqi'atin bayna wawaini minal kalimat, tidak terletak di antara 2 wawu. Di mana wawu nanti? Jangan sampai di dia wawu, di dia wawunya ada berapa? 2 wawu. Wawaini teh berarti seberapa wawu? Dia didomahkan, itu no pokok catatannya. Dia itu didomahkan ba'da fathi, domah nanti setelah kata, berarti sebelumnya ada harokat fathah. Goiro wakiatin tanu goiro teh kamana kana madmumah nu domah eta teh
yang tidak terletak baina wawaini minal kalimat, ya, di antara dua wawu dari kalimat. Catatan ulah aya dua wawu bisi sebelumna wawu, sebelum sesudahna wawu. Ulah aya di tengah-tengah antara dua wawu. Wala qabla wawil jam'i, dan tidak juga qabla wawil jam'i. Nah, siga ieu sebelum wawu di mana wawu jamak aya. Tadi mah di antara dua wawu, dan juga tidak ada sebelum wawu jamak, berarti di sini. Jadi ayang si huruf akhirna teh hamzah, lalu nanti ketemu dengan wawu jamak. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi catatan ada berapa ya? 1, harokatnya doma, tuh yang pokok harus doma. Sebelumnya berharokat fathah, kayak nu pokok doma sebelumnya fathah. Dengan catatan, nah ini catatan tidak terletak antara dua wawu atau tidak terletak sebelum wawu jamak. Nah, berarti kayak lamun ieu wawu jamak berarti eta huruf naon? Huruf terakhir. Huruf terakhir dari kalimat atau fi'il itu. Tuh disebutkan. Wala qabla wawil jam'i, dan tidak pula sebelum wawu jamak. Maksudnya jangan sampai si hamzah tersebut ke depannya ada wawu jamak. Ya. Wahia, sedangkan dia sinaun si hamzah itu mutatorrifatun ala alifin tuh. Ya. Sebelum wawu jamak, dan itu tatorofah mutatorifatnya di torpun teh ujung, ya, diakhiri lah sekarang mah di sini mutatorifatan alal alif, diakhiri atas huruf alif. Nah, ya catatan kaki. Jadi jangan ada wawu. Lamun aya wawu berarti nanti si hamzahnya huruf akhir atau sebelum wawu itu, ya. Kalau ada kedepannya wawu jamaah berarti siapnya huruf. Nah, itu jangan terjadi seperti itu. Nah, jangan, coba lihat dalam catatan kaki. Amal waqi'atu baina wawaini. Iya, kumaha terjadi di antara dua wawu. Ya, kumaha terjadi di antara dua wawu. Contohnya naon sana? Dan tadi bahasa naon kan? Itu satu kalimat, bukan wawu apa? Bukan wawu harfu akhir. Namun tak? Kita masih dina naon? Kita makan ayat amal waqi'atu baina wawaini mislu. Nah, di antara dua wawu contohnya naon? Masalah tadi tuh wawu hamzah wawu dengan komus ayat muncul. Oke, sekedar wawu itu cuma yang melolong mah berarti namanya suaranya ya wa ulun. Sama kayak wa naon sana wallati qabla wawil jamika, tadi jangan terletak di antara dua
juga jangan terletak sebelum wau jama. Kumaha kalau terletak di antara dua wau, nah berarti hamjana tanpa wadah. Ya, hamjana tanpa. Kan kita sedang membahas hamjah yang madahna naon? Wau. Kumaha lamun terletak di antara dua wau? Lamun terletak di antara dua wau, maka nanti hasilnya adalah kalau terletak di antara dua wau, mun ieu wau tah hamjahna gitu. Jadi pakai wadah tidak? Tidak. Walaupun dia domah, didomahkan si hamjahnya, tapi terletak di antara dua huruf wau, sebelum nawau, sesudah nawau, maka si hamjahnya eta tanpa wadah. Lihat, wadah naon? Tidak gitu. Makanya domah, tapi jangan terus sebelum patah, berarti sebelum bisa patahnya. Nah, di antara dua wau, nu patahna teh dua wau, maka ketika ada terjadi domah di antara dua wau, maka hamzahnya tidak pakai wadah. Kumaha mun hoyong wadahna domah wau teh wadahna wau, ya terletak sebelum domah, sebelumnya patah, tapi jangan ada dua wau. Kalau ada dua wau, tidak pakai wadah. Eta nu kahiji. Terus kumaha mun ujungna aya wau jamaah, aya nu kadua terus ge dina pokona. Walati qabla wawil jami hiya mutatarrifatun ala alif. Contohna yal jauna eta mah diwadahan ku wadah. Iya. Ya. Pak. Nah, ieu kan pisahkeun. Contohna yal jauna tuh. Yal jauna. Ieu nyambung sareng wau naon? Tuh, tapi harokat si hamzahna kan tetap domah nya. Ieu tetap domah. Pokok mah harokatna domah. Nah, lamun domahna ke depannya aya wau jamaah, walaupun sebelumnya aya naon ieu? Patah. Tapi ke depannya wau jamaah, lamun aya wau jamaah berarti si hamzahnya jadi mutatarrifatun. Di ujung sehingga nyambung sareng. Maka eta mah wadahna naon? Wadahna iya atau gigi kayak gigi ya gitu ya. Jadi wadahna si gigi. Teh wau deui. Wadahna pakai wau tidak? Tidak. Nah, untuk yang ini dan ini nanti di pembahasan katanya berapa di situ? Untuk kasus yang ini pasayati hukmuha birobi ya minal halati rabi'ah. Kayak eta mah akan datang hukumnya ketentuannya akan datang itu mah di nomor 4 dari keadaan keempat. Nomor 4 keadaan keempat. Mana? Nomor 4 keadaan keempat, nomor halaman 17, buka halaman 17. Buka halaman ayat nomor 4. Ya, ayat keadaan keempat ya. In waqa'at madmumatan qabla wawi madin binawi zinatin maqulin aw maqulin aw kana qabla tawas eta betul. Tuh, jadi ke contohna kahana qara'u malah aya tanpa wadahnya. Ya. Betul tidak kayak misalnya nomor dilakukan catatan kaki saya di hukmuha pirobi di nomor 4 minal halati robi'ah teh ayana coba kita tinggal bapak halati salisah di halaman 13, halati robi'ah di halaman 15 halaman 15 al-halatul rabi'atu ayat ya. Al-halatul rabi'ah keadaan yang keempat tursamu mufrodatan ada kayak ditulis dalam keadaan mufrodatan jadi tanpa ada wadah sendirian ada alifnya, gak ada wawunya, gak ada ianya fi arba'ati mawadi'ah ditulis nanti dalam
4 keadaan. Nah, keadaan yang keempat berkaitan dengan ini. Ya. Jadi kemana hukum yang ini akan ada nanti di keadaan yang keempat, keadaan yang keempat. Ya. Ayo nama lihat. Jadi kapan si hamzah wadah nawau? Ini yang kedua. Kalau dia berharokat domah, sebelumnya berharokat patah, dengan catatan jangan terletak di antara dua wawu. Sebab lamun terletak di antara dua wawu, nanti si hamzahnya malah jadi tanpa wadah. Jadi seperti ini. Atau terletak di sebelum mau jamak, lamun terletak sebelum mau jamak, jadi nanti wadahnya wadah naon. Iya, supaya tidak terjadi yang ini dan yang ini, maka rumusnya kapan hamzah diwadahi dengan wawu? Nomor 2, kalau dia domah sebelumnya patah. Catatannya iya, 1, jangan terletak di antara dua wawu. Karena kalau terletak di antara dua wawu bakal tanpa wadah. 2, kedepannya jangan bersambung dengan wawu jamak. Karena kalau kedepannya bersambung dengan wawu jamak jadi naon? Jadi wadahnya jadi iya. Jadi ini nanti ada kalau melanggar yang 2 ini, konsekuensinya nanti hurufnya wadahnya wadah yang lain. Jadi untuk sementara ini makin dibahasnya sana di keadaan keempat, ya kita baru keadaan berapa hari ini? Baru keadaan keduanya. Al-halatus sanes al-halatus saniyatu, keadaan yang kedua ditulis dengan wawu keadaan yang kedua. Ini kema eta fil halatil rabi'ah, di al-halatul rabi'ah, di keadaan yang keempat. Ya. Sok jasa teh iyalah. Ya. Lain nomor 2 berarti ieu teh keadaan al-halatut. Bapak ke namun ngangge seratan, ini adalah al-halatus saniyatu, keadaan yang kedua, membahas tentang hamzah ditulis dengan wawu. Hamzah ditulis dengan wawu. Kapan hamzah ditulis dengan wawu? 1, kalau dia berharokat domah, terletak sebelumnya ada huruf yang sukun, tapi bukan wawu dan ya. Atau kedepannya tidak bersambung dengan wawu man, wawu peman. Ada beda wawu pemajang dan wawu tadi mana? Wawu jamak. Ini tidak mesti wawu jamak, yang penting wawu pemajang. Yang lihat kan wawu pemajang. Lamun anu kedua, namun tadi kesimpulan mana? 1, kapan wawu, kapan hamzah wadahna wawu? Nomor kedua, kalau dia berharokat domah, yang pukul dulu. Si wawuna harokatna domah, huruf sebelumna fathah gitu. Ya, kita heula domah sebelum fathah. Catatanana tidak terletak di antara dua wawu. Walaupun awalnya fathah tapi ada dua wawu, maka akan terjadi kasus seperti ini. Ya, nanti si hamzahnya tidak pakai wadah. Atau ayat terletak setelah patah dia domah, nah setelahnya ada wawu jamak, dia terletak sebelum wawu jamak, maka wadahnya bukan wawu tapi iya. Nah, hoyong taranu ieu mah tidak serta kaki eta mah dibahas dina al-halatul rabi'ah, dalam keadaan yang keempat. Namun keadaan keempat teh tursamu prodatan, di mana nanti si hamzah itu ditulis dengan tanpa menggunakan penyerta huruf, dia sendiri hamzah aja, tanpa alif, tanpa wawu, dan tanpa iya. Contohnya di dia. Contohnya yamla'uhu. Tadi contoh dia. Contoh yang ini abaikan. Ini mah
lamun ieu dilanggar bakal ieu ketentuanana. Moal wau deui nama ieu wadahna hamzah, ieu ngalanggar nu kadua wadahna iya, jadi keluar daripada yang sedang kita bahas hari ini. Nah, contoh yang ini naon wae contohnya? Satu, yang la'uhu. Lihat. Yang la'uhu. Tuh. Hari hamzah ieu tengah atau akhir? Tengah akhir? Ya, sekarang ada di tengah walaupun ayat sembilan. Apakah wawunya, apakah hamzahnya berharokat doma? Ya. Apakah dia didahului oleh huruf yang berharokat patah? Ya. Tuh. Apakah sebelum dan sesudahnya ada huruf wawu? Tidak. Nah, ini yang memenuhi syarat. Inilah yang memenuhi syarat untuk keadaan nomor 2 ini. Doma sebelumnya patah, tapi bukan terletak antara dua. Ari mim, ari lam wau, sanes. Ari ha wau, ari bisi we. Jadi yang ininya bukan wawunya, tayena bukan. Maka ketika itu wadahna wau. Atau huruf terakhirnya bukan wau jamaah. Ya. Bukan wau jamaah. Maka lamun wau jamaah kumake ya. Misalkan yamlauna. Yamlauna pasti kayak dia tulisanana. Ya, jadi sih kayak dia. Yang kodana naon? Ya. Iya. Tadi contoh yang memenuhi syarat untuk yang kedua sesuai dengan arahan. Doma kan mauna doma. Patah sebelumnya patah tos. Kadenya ulah antara dua wau sanes. Kapayuna taya wau jamaah. Ya, oh, Anda berhak dapat wau. Dapat wadah. Dan dapat bintang dapat wadah wau. Jadi hasilnya yamla'u. Walaupun dia domirnya munfasil mutasil. Karena mutasil jadi dianggap seperti ada dalam satu kalimat sekarang mah, walaupun nanti irobna akan berbeda, tapi dia tertulis sekarang mah di tengah. Kan ini nuju ngabahas wau di tengah, nah nuju ngabahas wau di tengah. Walaupun dia domir, tapi begitu nempel hukumnya secara penulisan tadi, hukumnya secara imla, hukum secara penulisan berarti dia dianggap di tengah ya nama, walaupun nyambung dengan dan bagaimanapun irobna bisa tuh. Bisa dalam irobna kumaha yamla'u ya wala yamla'u jawabnya ada bila turab yamla'u memenuhinya yamla'uhu kita gabungan tina yamla'u plus huwa domir nempel di fi'il secara irobna saya mah bisa ini kedudukannya jadi mamuli ari yamla'u fi'il naon maklum majhul di mana apa emang lamun domah majhul yang menentukan ya hurufnya butuh naon tadi nih tapi huruf mudorahna iya cari 3 langkah aya awina alif wawu ya ayat teh cari atuh ke depan bedangan sakit lima contohnya kisah kalimat bisi we aya sakalimat tinggal tapi tidak mau aya sebetulnya lamun daya nu mampu berarti uing deui naon nu mustatirna tah ieu moal aya kalimat lantaran lamun aya buah kudu aya sebelumna buah teh saha doa moal ujug-ujug jod yamla'uhu heuh enggak boleh panggilnya mana oh buahna uingna ka mana di dina tulisan-tulisan kalau kata mau domir pasti ada kembalian siapa yang dimaksud karena domir itu bisa dimaknai mubham dan kata ganti. Namun ayat kata ganti sudah disebutkan lalu diganti nasaha ujung-ujung dia telah mencintainya mencintai siapa di ujung dia dannya ya kamu wae masih belum tentu siapa kecuali sebelumnya ada. Ketika misalkan Muhammad ketemu dengan Hasan, maka dia berkata,
kamu, nah kamu teh kisah apa muhidnya kan itu aja. Dan mau ujung-ujung kamu wae belum tentu. Makanya domir mah bisa dikatakan kata ganti nama mubham, dia berarti sebelumnya pasti ayat namanya audu domir. Audu domir teh tempat kembali domirnya ke saha. Tapi di bahasa Indonesia mah nyah we. Nyah teh bisa laki bisa perempuan di Indonesia mah. Arab mah gitu. Ya. Malah nyah teh bisa untuk mereka. Misalkan si bapak itu pergi meninggalkan anak-anaknya dan sebetulnya dia sangat menyayanginya tuh nyatanya laki perempuan beda di ulang Madinah Arab. Jadi itu mah sama, malah 2 orang 3 orang malah disebut oke kan ya. Di Arab beda, lamun nyanya lalaki hu asalna hi asalna ya aku kelas ibla ya ya hu asalna huwa hi asalna hiya. Nah aku kelas ibla masih ada ayat anu hiya kecuali kelas saleo saleo memenuhi syarat ya kali. Kenapa dia wadahnya doma? 1 berharokat doma hamzahnya sebelumnya patah, sebelumnya dan sesudahnya bukan wau lam jeung ha, dan sesudahnya juga bukan wau jamak, maka dia memenuhi syarat untuk ditulis dengan wadah wau. Contoh 2 yarzauhu, tinggal yarzauhu aya yarzauhu. Contohnya naon? Yarjauhu di dia belah pisahkeun ya, bisi misalkan ieu mah kayak nama di keadaan keempat nya. Naon contohnya? Za pakai jai. Yarja tuh yarzauhu tuh. Apakah hamzahnya berharokat doma? Iya. Tuh hamzahnya berharokat doma. Apa sih? Lupa. Ya ini syarat pertama. Apakah hamzahnya doma? Ini yang pokok harus doma. Apa sebelumnya fathah? Iya. Apakah huruf sebelum dan sesudahnya wau? Bukan. Ia huruf jai, ia huruf ha. Apakah setelah hamzah itu ada wau jamak? Tidak ada. Nah ini ditulis memenuhi syarat yang kedua, ditulis dengan wadah wau. Terus nanti contohnya yash pakai sin yash nan uhu pakai shir yash. Nah gitunya Pak. Yash na uhu. Apakah hamzahnya berharokat doma? Ya. Apakah sebelumnya berharokat fathah? Ya. Betul. Apakah huruf sesudah dan sebelumnya wau? Bukan. Apakah sesudah si hamzah itu ada wau jamaah? Tidak. Nah, tulis dengan tulisan pakai wadah. Wow. Terus nanti ya nah ya qra'uhu, nah kan ya qara'a ya qra'u, nah ya uhu gitu kan ya. Jadi ya apakah si wawunya si hamzahnya berharokat doma? Betul. Apa sebelumnya ada berharokat fathah? Ya. Apakah dia terletak antara 2 wawu? Tidak. Dia terletak antara ro dan ha tuh. Nu ieu ro, nu ieu ha, bukan wawu. Apakah sesudahnya ada wawu jamaah? Tidak. Ya. Nah, maka sekarang tulisannya ditulis dengan wawu. Terus contoh nanti ya. Nah ini ya klau kum tuh ya kum nyambung sarang kum. Jadi secara penulisan itu muttasil
Karena secara tulisan mutasil berarti dianggap dia wasatol kalimat, di tengah kalimat, walaupun secara i'rab nanti terpisah bahwa yang lau kumakum malah disebut kum domir nempel di fi'il maf'ulun, di kedudukannya berdiri sendiri. Apakah hamzahnya berharokat dhamma? Ya. Apa sebelumnya ada fathah? Ya. Apa dia terletak antara dua wawu? Ya. Tidak, dia terletak antara lam dan kaf. Antara lam dan apa setelah hamzah ada wawu jamaah? Ya. Tidak. Nah, berarti memenuhi syarat ditulis dengan hamzahnya ditulis dengan wawu. Nanti apa? Zau yarzau ukum yarja'u kum. Aduh sama dengan kata beda-beda domirna ketentuan orang penting masa di tengah-tengah. Ieu yarja'uhu, ieu yarja'ukum. Sama yarja'u. Tapi lamun dia ke dibuang kumnya domirna, itu disebut ya akhir kalimat. Ya, tapi kalau sipil ini bersambung dengan domir, maka secara penulisan dia di tengah. Apa dia berharokat doma? Cukup. Apa sebelumnya ada fathah? Apa sebelumnya ada wawu? Tidak. Ini zai, ini kaf. Nutu menangke wawu jeung wawu. Apa sesudahnya ada domir wawu? Wawu jamaah? Tidak. Ini domir mutasil 446. Maka berhak ditulis dengan huruf wawu. Yang terakhir non? Ulqiyah. Ya, itu yang terakhir. Ulqiyah. Nah, Pak lihat. Tuh patah. Qiyahnya. Ulqiyah. Ya sebetulnya sepada kalimat. Ya. Ya, bisa jadi hamzah. Tambahan isi pahamnya, tapi setelah disambungkan itu seperti satu kalimat, sehingga nanti ini dianggap ada di apakah wawu hamzahnya berharokat dhamma? Ya. Apa sebelumnya fathah? Ya. Apa terletak antara dua wawu? Ya. Dia terletak antara hamzah dan lam. Apakah setelah hamzah itu ada wawu jamaah? Ya. Tidak. Maka dia berhak ditulis dengan wadah. Jadi kesimpulan terakhir, ya, nomor 2 dari kapan hamzah ditulis, kapan hamzah tengah ditulis dengan wawu. 1, jika huruf hamzahnya berharokat dhamma terletak sebelum fathah dengan catatan antara si hamzah itu jangan terletak di antara dua wawu, dan si hamzah itu kedepannya tidak bersambung dengan wawu. Mau ngomongnya gitu atau dia jangan terletak sebelum wawu, sama tuh? Atau dia setelahnya jangan wawu, sama tuh? Lebih si hamzah itu jangan terletak sebelum wawu jamaah sesuai di buku. Yang lain setelah hamzah jangan bersambung dengan wawu jamaah, sama tuh? Kita makan dengan catatan si hamzah jangan terletak sebelum wawu jamaah, berarti kedepannya jadi wawu jamaah. Atau dengan kata lain, si hamzah itu kedepannya jangan bersambung dengan wawu jamaah. Ya, kalau di depan ayo wawu jamaah berarti sebelumnya hamzah. Badainya Rasulullah mana gimana? Badai hamzahna, badai wawuna. Hamzah tersebut tidak terletak sebelum wawu jamaah. Jadi bagaimana? Nukan dua mah hamzah tersebut kedepannya tidak bersambung dengan wawu jamaah, sama tuh? Sama wawu jamaah. Seperti maka payuna ulah aya wawu jamaah. Kalau ada wawu jamaah, hukumnya nanti hukum yang lain. Ya, itu dulu untuk hari ini. Insyaallah nanti sambung lagi di Sabtu yang akan. Insya Allah.